lulusan-lulusan dari MTS Negeri 3 ini ketika mereka melanjutkan itu ke sekolah mana aja nih? Tahun ini akan lulus sebanyak 309 siswa, sebanyak 13 orang itu sudah diterima di Smakbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Religi Podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor, Ruang Ngariung Si Cepot. Alhamdulillah edisi kali ini kita kembali bisa bersua. Dan di edisi kali ini edisi spesial, kita kembali menghadirkan sosok di balik kesuksesan madrasah. Nah, lanjut kita langsung saja ke beliau. Beliau adalah Kepala Madrasah Negeri ya, MTSN Negeri 3 Bogor yang berlokasi di Jalan Karadenan. Hadir bersama kita semua adalah Bapak Haji Hilman Syah Misbah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Haji. Alhamdulillah. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat selalu Pak Haji. Mudah-mudahan Pak Haji juga beserta keluarga selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Pak Haji, kemarin itu kesan dari Kepala Kantor luar biasa terhadap kegiatan pelepasan kelas 9 ya, MTSN 3 Bogor. Nah, kehadiran Pak Haji di sini ingin mengupas tuntas itu kesuksesan MTSN 3 sampai bisa melepas anak-anak itu dengan begitu hebat. Terbukti penampilan mereka tuh lepas dan penuh percaya diri. Nah, ini kiat-kiat apa yang bisa dilakukan oleh madrasah atau MTSN 3? Kira-kira seperti apa Pak Haji? Mangga. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ruang Ngariung Si Cepot yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini saya berkesempatan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Pertama, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dari Bapak Kepala Kantor terhadap kegiatan kami yang kemarin, yaitu kegiatan pelepasan peserta didik, di mana kami pada tahun ini melepas sebanyak 309 siswa. Luar biasa ya. Jadi memang pada tahun pelajaran 2021-2022 ini kita melepas 309 siswa dan alhamdulillah 2 atau 3 pekan kemarin sudah dilaksanakan ujian madrasah. Nah, terkait dengan kegiatan pelepasan ini, memang kami benar-benar mendengar aspirasi dari anak-anak itu sendiri, juga para orang tua, dan mereka akhirnya melakukan rapat beberapa kali, rapat komite. Oh, ada rapat. Nah, akhirnya hasil akhir dari keputusan rapat komite itu adalah menginginkan para siswa ini dalam melaksanakan kegiatan pelepasan dilaksanakan di Hotel Grand Usu. Tentu saja saya selaku pimpinan mendukung, teman-teman guru juga mendukung. Akhirnya diputuskan kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand Usu tersebut. Alhamdulillah pada pelaksanaannya memang sebelum kegiatan itu anak-anak tentu dilatih juga dari mulai tarik suara, kemudian tahfidznya, kemudian juga kesenian, tarian dan sebagainya. Tetapi jauh sebelum itu, 3 tahun yang lalu ketika mereka ingin masuk ke MTSN 3, kami memiliki jalur prestasi. Jadi dari jalur prestasi itu kita akhirnya mengambil siswa-siswa yang memang memiliki prestasi baik di bidang akademik dan di bidang non akademik. Nah, sebelum itu kita melaksanakan kegiatan lomba yang biasa kita kenal dengan nama lomba Gemas. Gemas itu Gebiar Madrasah. Nah, lulusan-lulusan SD dan MI yang berkeinginan sekolah di MTSN 3 Bogor melalui jalur prestasi itu kita lakukan jalur prestasi tes dulu. Nah, ada di antara mereka yang memang punya keahlian dalam tarik suara, menyanyi. Ada juga yang tahfidz. Bahkan tahun ini kita memperoleh calon siswa yang dia sudah hafiz 30 juz. Alhamdulillah, itu merupakan aset bagi kami dan tugas kami untuk memelihara kemampuan anak-anak itu. Nah, khusus juga dengan tarik suara, mereka punya ekskul, di mana ekskul ini memang setiap pekan melaksanakan latihan-latihan.
Tapi selama pandemi ini memang lama sekali kita terhambat. Oleh karena itu alhamdulillah langsung, ya. acara kemarin merupakan titik awal bagi kami untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar insya Allah secara normal lagi. Seperti itu mungkin Pak Haji. Ya. Terus itu proses latihannya ketika mereka di pandemi itu bagaimana tuh? Nah, proses latihan itu yang paling krusial adalah ketika pandemi. Mereka bernyanyi, mereka melakukan tahfidz dan sebagainya itu melalui rekam suara HP. Jadi di WhatsApp itu kan ada fitur bisa merekam suara. Di situ mereka biasanya menyetorkan hafalannya ke para pembimbing. Termasuk juga anak-anak yang menyanyi itu. Termasuk juga kegiatan belajar juga kita melaksanakan latihan-latihan itu melalui fitur-fitur yang ada di teknologi digital kita sekarang. Seperti itu. Benar-benar teknologi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah Pak. Oleh stakeholder di Madrasah Negeri 3. Sehingga itu pandemi bukannya jadi hambatan ya. Tapi itu kayak masalah, no problem akhirnya ya. Alhamdulillah Pak, sejauh ini seperti itu. Terus ini berikutnya adalah lulusan nih. Lulusan dari MTS Negeri 3 ini ketika mereka melanjutkan itu ke sekolah mana aja nih? Baik, tentang lulusan, untuk siswa yang tahun ini akan lulus sebanyak 309 siswa, sebanyak 13 orang itu sudah diterima di SMAKBO, Sekolah Menengah Analisis Kimia Bogor. Itu kan favorit juga ya. Iya betul. Hari ini juga akan dilaksanakan tes Jarvis jalur mandiri. Mudah-mudahan ada juga pertambahan. Di SMAKBO lagi. Iya, SMAKBO. Nah, selain itu kita juga banyak anak-anak kita yang diterima di sekolah-sekolah unggulan, saya pikir SMA 2 Cibinong, SMA 1 Cibinong, MAN 2 Kota Bogor, dan berdasarkan grafik tahun kemarin itu sekitar 85% melanjutkan pendidikan di sekolah negeri yang memang menjadi pilihan pertama mereka. Jadi alhamdulillah jika memang proses belajar itu mereka sudah secara mandiri, lebih banyak secara mandiri, mereka juga sudah sadar terhadap cita-citanya, sehingga memang yang menjadi modal pertama tentu saja adalah kepercayaan diri seperti yang tadi Pak Haji sampaikan. Baik rekan Sobat Religi, kita cut dulu ya. Kita akan masih banyak pertanyaan tapi kita cut dulu, nanti kita lanjut kembali. Baik Sobat Religi, kita lanjut kembali. Oh ya, tadi berbagai lulusannya ke sekolah-sekolah yang favorit ya, terutama di negeri 80% lebih tadi ya. 85%. 85% lah. Nah, sekarang tuh PPDB tahun ini bagaimana? Oke. PPDB tahun ini tentu kita merujuk pada Peraturan Dirjen Pendis nomor 1 tahun 2022 yang mengamanatkan bahwa jalur PPDB terbagi menjadi 3 jalur. Yang pertama jalur prestasi, yang kedua jalur keluarga ekonomi tidak mampu, dan yang ketiga jalur reguler. Nah, untuk jalur prestasi Pak Haji, untuk tahun ini kita sudah menjaring 75 siswa. Jadi 75 siswa kita sudah jaring dari sekitar 120 pendaftar, 120 orang pendaftar. Nah, pada hari ini dilaksanakan kegiatan survei terhadap keluarga ekonomi tidak mampu. Jadi kita punya slot sebanyak 20 orang, dan insya Allah kita akan isi sesuai dengan kriteria yang kita syaratkan tadi. Ada kriterianya ya. Ya, kriterianya. Mereka online apa daftar langsung? Mereka daftar secara online dulu. Kemudian setelah dinyatakan lulus, mereka menyerahkan berkas-berkas tertentu. Yang diminta oleh pihak madrasah ya. Ya. 20 siswa ya, 20 ya. 20 siswa insya Allah kita akan jaring. Tentu kita mengutamakan yang domisilinya terdekat ya, supaya juga mereka mudah ya. Betul. Dalam transportasi dan lain. Orang-orang Cibinong biasanya Sukaraja dan Bojonggede juga paling banyak bersekolah di madrasah kita di MTS 3 Bogor, begitu Pak. Itu kadang ada ini nggak, misal dulu orang tuanya di situ terus anaknya sekarang di sana, ada nggak
Sudah, saya sudah mengalami. Oh, udah gitu ya. Suatu ketika ada orang tua meminta bertemu saya terima di ruangan. Ternyata beliau banyak bercerita bahwa saya dulu alumni di sini, Pak. Oh iya, alhamdulillah. Sekarang beliau menitipkan anaknya. Ya mudah-mudahan itu adalah tanda bahwa memang mereka selalu percaya kepada madrasah. Demikian, Pak. Terus dengan sekolah lain gimana tuh? Pilihan masyarakat terhadap madrasah dibanding sekolah lain lah gitu. Oke. Di sebelah kita kebetulan kita saling berhadapan dengan SMPN 3, Pak. SMPN 3 Cibinong. Jadi kita selama ini menjalin hubungan baik, tetapi memang dari segi peserta didik sama sekali kita tidak menerima siswa yang mohon maaf tidak diterima di SMP 3. Jadi masing-masing punya pasarnya punya marketnya. Iya. Sendiri-sendiri. Iya, jadi tidak. Kalau kesan kita dulu anak-anak kita adalah anak-anak yang tidak diterima. Nah untuk di MTSN 3 Bogor kita punya pasarnya sendiri, punya marketnya sendiri, begitu. Jadi nggak ada masalah ya? Tidak ada masalah, Pak. Ya alhamdulillah. Lembaga lain dan tidak juga saling jelek-menjelekan ya? Tidak. Kita menjalin hubungan baik. Baik, alhamdulillah. Nah itu yang perlu ditiru juga tuh. Iya. Karena jangan sampai sesama lembaga saingannya tidak sehat. Kalau ini alhamdulillah ya, sudah berjalan beberapa tahun berbelakang juga ya. Oh iya, berjalan tidak dengan ada baik. Masalah ya. Kita selalu bersilaturahim dengan kawan di SMP 3. Nah terus selanjutnya pasti nih dalam proses ya banyak kendala-kendala, terutama kemarin pas pandemi nih. Tapi kendala-kendala itu bagaimana cara menghadapinya sehingga MTS 3 tetap menjadi pilihan masyarakat? Betul, memang Pak Haji kita beberapa kali melakukan perubahan skenario pembelajaran ya. Yang kita awalnya pada waktu bulan Mei 2021 kita sudah mulai agak landai, ternyata meninggi lagi. Oleh karena itu ketika kita masuk ke level 4 pada waktu itu kita memanfaatkan kembali teknologi digital. Salah satunya adalah dengan menggunakan Zoom Meeting. Kita menyewa Zoom Meeting dengan kapasitas 1.000 orang pada waktu itu, sehingga pada hari Senin kita bisa melaksanakan upacara secara virtual pada waktu itu. Juga belajar dibagi-bagi menjadi beberapa kelas digital. Dan alhamdulillah sejauh yang saya dengar tidak ada keberatan dari masyarakat ya, karena memang mereka memahami. Nah, maka setelah situasinya sekarang semakin membaik ya, kami berpikir bahwa pembelajaran harus segera kembali normal. Oleh karena itu sekarang kita belajar sampai dengan pukul 13.30 dan dilaksanakan di madrasah. Terus yang kemarin tuh yang pas ujian gimana tuh? Udah ini digital juga ya? Ya, ujian madrasah ini menarik lagi karena kita punya 309 siswa. Dan kami berkeinginan anak-anak tidak menggunakan HP-nya masing-masing. Oleh karena itu kami siapkan 115 komputer dan kita bagi menjadi 3 sesi. Jadi ujian madrasah kemarin itu benar-benar berbasis komputer. Kita tidak pakai kertas, tidak juga pakai Android. Jadi anak-anak datang, ada sesi 1, sesi 2, sesi 3. Jadi alhamdulillah pelaksanaannya berjalan dengan baik dan kemarin juga Pak Kepala sempat singgah ketika pelaksanaan ujian. Ya nggak ada kendala lah dari awal sampai akhir ya. Alhamdulillah Pak, tidak ada kendala dan semua siswa ikut. Kadang-kadang kalau komputer kan khawatirnya tuh setrum mati dan lain-lain. Alhamdulillahnya lancar ya. Alhamdulillah lancar Pak, alhamdulillah. Nah ini ternyata Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 ini dalam proses ujian pun menggunakan komputerisasi dan udah tidak ada kendala ya. Betul. Nah sekarang terakhir nih, prestasi-prestasi misal ada yang tingkat kabupaten, provinsi bahkan nasional. Ini apa yang telah diraih nih kemarin-kemarin? Baik, dan untuk rencana ke depan lah. Untuk tahun kemarin marching band kita sudah memasuki kejuaraan yang dilaksanakan oleh Universitas Udayana Bali. Ya, dan pada waktu itu kita memperoleh 4 besar nasional untuk marching band. Kemudian
untuk seni musik ada anak-anak kita yang ada salah satu anak kita yang memang sudah dalam kategori terampil ya dalam bidang piano. Jadi dia juga sering melaksanakan kegiatan-kegiatan. Tapi sekarang masih ada, udah lulus? Masih ada. Masih Baru ya, kelas 8 sekarang. Ya, kelas 8. Oleh karena itu saya pikir memang anak-anak ini percaya diri karena memang juga tidak lepas dari bimbingan orang tua. Tentu bukan hanya kami ya yang terlibat gitu. Dan kami juga memang meminta orang tua untuk memperhatikan ibadahnya. Oleh karena itu kita punya yang namanya buku pembimbingan karakter Pak dan pembimbingan ibadah. Jadi anak-anak itu setiap dia melakukan perbuatan baik, sholat dan sebagainya itu mohon diperhatikan dan di checklist oleh orang tua. Ada checklist, buku checklistan ya. Kita menjaga agar mereka terbiasa melaksanakan kewajiban-kewajiban sejak awal, sehingga ada diskusi antara wali kelas dengan orang tua terkait perkembangan akademik maupun perkembangan spiritual anak-anak seperti itu Pak. Itu yang penting ya. Jadi mereka ketika punya keahlian tidak melupakan spiritual. Betul, ya. Pak, itu yang kita harapkan. Pengamalan agamanya ya. Apalagi kita kan pendidikannya berciri khas agama juga, betul ya. Seperti itu. Baik, ada yang mau disampaikan ya untuk rekan-rekan religi kita, sobat religi kita? Baik rekan-rekan sobat religi Kementerian Agama Kabupaten Bogor, saya berterima kasih sekali bisa hadir di sini dan saya berharap kawan-kawan juga sama-sama kita bersemangat untuk membangun Kementerian Agama di jalur kita masing-masing. Kebetulan kami ada di jalur madrasah, maka tugas utama kami adalah tentu saja menjaga nama baik madrasah. Syukur-syukur kita juga bisa meningkatkan level madrasah di tingkat yang lebih terhormat. Kita bukan hanya bertanding tapi juga bersanding nantinya, sehingga sama-sama kita bisa melaksanakan kegiatan dengan sukses dan juga dengan penuh kebaikan, sehingga maslahat yang didapatkan, kemanfaatan yang kita peroleh dan pada akhirnya adalah kita memperoleh keberkahan dari apa yang kita laksanakan. Demikian Pak Haji. Terima kasih Pak Haji Miman. Demikian sobat religi bincang kita dengan Pak Haji Miman, Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bogor. Banyak ya hal yang bisa kita ambil dari Madrasah Sanawiyah Negeri 3 Bogor. Bagaimana madrasah kita nih di tempat masing-masing? Ayo berlomba dalam hal kebaikan. Jangan sampai kita tergilas oleh zaman. Teknologi kita gunakan untuk kebaikan dan kemajuan madrasah. Demikian, terima kasih kepada Pak Haji Miman. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di Amin, terima kasih Pak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.